Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Terhitung dari menyerahnya Belanda setelah perjanjian Kalijati, hingga kekalahan Jepang pada sekutu di Perang Dunia Kedua, yang bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Lantaran usia pendudukannya yang hanya seumur jagung, tak banyak peninggalan infrastruktur yang dibangun Jepang di Indonesia. Ini berbeda dengan Belanda yang notabene menjajah beberapa wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Sejumlah infrastruktur warisan Belanda masih bisa digunakan hingga saat ini. Lalu apa saja infrastruktur peninggalan penjajahan Jepang di Indonesia yang secara ekonomi masih dipakai hingga saat ini? 1. Bandara Frans Kaisiepo Biak. Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak, Papua pernah menjadi bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia. Panjang runway mencapai 3.570 meter dan lebar 40 meter, ukuran bandara yang terbilang sangat besar di era pasca Perang Dunia Kedua. Karena runway yang panjang, bandara ini bahkan pernah dijadikan bandara internasional untuk keperluan transit pesawat dari Jakarta dan beberapa negara Asia menuju Amerika Serikat sebelum menyeberangi Pasifik. Menilik sejarahnya, Bandara Biak dibangun oleh Jepang pada tahun 1943 untuk menunjang armada pesawat tempur di Perang Pasifik. Bandara ini juga sedianya dibangun Jepang sebagai batu loncatan untuk menyerang Australia. Bandara ini kemudian diambil alih oleh pasukan sekutu pimpinan Letnan Jenderal L.A. Chalburger pada Juli 1944 dan sempat dijadikan pangkalan militer Australia. Hingga beberapa tahun kemudian bandara ini diserahkan kepada Belanda dan mengganti namanya menjadi Bandara Mokmer. Perusahaan maskapai Belanda KLM sempat menjadikan bandara ini sebagai basis operasionalnya di Pasifik. KLM bahkan sempat membangun hotel di dekat bandara yang saat ini berganti nama menjadi Hotel Irian. Saat Papua diserahkan kepada Indonesia, Bandara Mokmer kembali berganti nama menjadi Bandara Frans Kaisiepo, diambil dari nama pejuang Papua Pro-Indonesia. 2. Selokan Mataram. Selokan Mataram merupakan saluran irigasi primer yang dibangun di masa Sultan Hamengkubuwono IX dengan biaya dari pemerintah militer Jepang pada tahun 1942. Sultan Yogyakarta yang saat itu memilih kooperatif dengan pemerintah militer Jepang meminta dana untuk pembangunan saluran irigasi yang mengalirkan air dari Kali Opak dan Progo ke Sleman yang kala itu seringkali dilanda kekeringan. Alasan Sultan, Mataram butuh saluran irigasi agar bisa menyuplai makanan untuk pemerintah militer Jepang. Selain itu, berkat selokan Mataram, ribuan warga Yogyakarta terhindar dari kewajiban dikirim sebagai kerja paksa atau romusha oleh pemerintah militer Jepang. Pembangunan irigasi Yogyakarta yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Gunsei Hasuiro akhirnya memang bisa mengatasi masalah kekurangan pangan di wilayah tersebut dan masih memberikan manfaat hingga saat ini. 3. Bandara Sugimanuru Bandara. Sugimanuru merupakan bandara kecil yang terletak di Pulau Muah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Bandara ini kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan. Sebagaimana Bandara Biak, Bandara Sugimanuru dibangun Jepang untuk kepentingan militer guna mendukung ekspansi Perang Pasifik, terutama di kawasan Laut Jawa dan Laut Banda. Setelah Jepang hengkang, bandara ini sempat terbengkalai hingga pada masa Orde Baru kembali dimanfaatkan untuk penerbangan perintis yang dilayani maskapai Merpati. Panjang runway Bandara Sugimanuru terbilang kecil, hanya sepanjang 750 meter dengan lebar 23 meter. Meski kecil, bandara ini jadi bandara terdekat untuk menuju ke Raha, kota terbesar di Pulau Muna. Selama ini masyarakat Pulau Muna banyak mengandalkan penerbangan dari Bandara Batu Ambari di Bau-Bau dan Bandara Haluoleo Kendari. 4. Bandara Leo Watimena. Bandara Leo Watime merupakan bandara peninggalan militer Jepang yang berada di Morotai, Maluku Utara. Dibangun Jepang pada 1942, bandara ini awalnya hanya memiliki 2 buah landasan pacu. Setelah sekutu berhasil merebut Morotai dari tangan Jepang, dibangun pula 5 landasan pacu tambahan. 2 berfungsi sebagai runway, 3 lainnya sebagai lahan parkir pesawat-pesawat militer. Bandara ini juga sempat menjadi markas Jenderal Sekutu Douglas MacArthur. Setelah kemerdekaan Indonesia, landasan udara ini kemudian diambil alih pemerintah dan mengganti namanya menjadi Leo Watimena yang merupakan pejuang asal Morotai. Selain untuk penerbangan sipil, Bandara Leo Watimena juga merupakan pangkalan militer TNI AU.